Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di laporan hasil aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Perkenalkan, nama saya Made Putri Dewayani, merupakan peserta Latsar Angkatan 201 tahun 2022 dengan nomor absen 26. Saya merupakan peserta Latsar CPNS di unit kerja bagian perekonomian dan sumber daya alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan jabatan Analis Perekonomian. Saya akan menyampaikan laporan habituasi selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS bersama BKPSDM Kabupaten Sumba Barat dan BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum menampilkan video aktualisasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titi Kristinawati SPD IMA selaku coach. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Erlin Walujami SPI selaku mentor. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Randus Yohan Abunmo Loban MSI selaku penguji. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan bersama video aktualisasi saya. Selamat menyaksikan. Kantor pemerintah Kabupaten Sumba Barat terletak di Jalan Wekero, Kelurahan Loli, Kecamatan Wekero, Kabupaten Sumba Barat. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat memiliki visi terwujudnya kehidupan rakyat Sumba Barat yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Dengan misi yang kelima, meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, dan misi yang keenam, meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, profesional, dan berjiwa melayani. Selanjutnya, dalam pemerintah Kabupaten Sumba Barat mempunyai beberapa bagian di dalamnya. Salah satunya adalah bagian perekonomian dan sumber daya alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat. Pada bagian perekonomian dan SDA mempunyai tusi yang berkaitan dengan aktualisasi. Yang pertama, melaksanakan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan sumber daya alam. Yang kedua, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksana kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian dan sumber daya alam. Bagian perekonomian dan SDA memiliki 9 PNS fungsional, 3 CPNS, dan 7 tenaga kontrak daerah. Selama masa orientasi yang dilakukan selama 3 bulan di bagian perekonomian dan sumber daya alam, saya mengerjakan beberapa tugas yang diperintahkan oleh Ibu Kabak maupun analis kebijakan, di mana salah satu tugas saya adalah melakukan monitoring terhadap beberapa program kerja di bagian perekonomian dan SDA. Selama saya berada di bagian perekonomian dan SDA, saya menemukan isu, yaitu belum optimalnya monitoring dan evaluasi di unit kerja Sekda bagian perekonomian dan sumber daya alam Kabupaten Sumba Barat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur mengenai kegiatan monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pada kegiatan aktualisasi ini, saya melakukan pembuatan SOP monitoring dan evaluasi kegiatan atau program kerja di bagian perekonomian dan sumber daya alam.
Untuk rangkaian kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 6 rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama, melapor diri dan melakukan konsultasi dengan atasan langsung mengenai kegiatan rancangan aktualisasi. Dalam kegiatan ini, saya bertemu dan melakukan konsultasi awal bersama pimpinan, yaitu Ibu Grace Ora selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta mengkomunikasikan rencana kegiatan untuk 1 bulan ke depan untuk memulai habituasi sebagai bentuk dari implementasi manajemen ASN dan whole of government. Selanjutnya, saya meminta arahan dan persetujuan pimpinan mengenai kegiatan aktualisasi ini, sekaligus membuat jadwal kegiatan aktualisasi harian. Kegiatan kedua, membuat standar operasional prosedur monitoring dan evaluasi kegiatan di bagian perekonomian dan sumber daya alam. Yang pertama, saya mencari bahan referensi dalam pembuatan SOP seperti dasar hukum yang mendasari pembuatan SOP tersebut, di mana saya menemukan 6 dasar hukum yang terkait dalam pembuatan SOP. Selanjutnya, masuk ke tahap membuat rancangan SOP monitoring dan evaluasi, serta berkonsultasi dengan pimpinan mengenai rancangan SOP tersebut. Tidak hanya berkonsultasi dengan pimpinan, namun saya juga berkonsultasi dengan bagian organisasi untuk mendapatkan informasi tentang diagram alir dan meminta arahan lebih lanjut mengenai rancangan SOP. Setelah semua tahapan konsultasi selesai dan saya merevisi rancangan SOP tersebut, maka masuklah di tahapan kegiatan, yaitu meminta persetujuan dan pengesahan SOP monitoring dan evaluasi kegiatan atau program kerja di bagian perekonomian dan sumber daya alam. Di mana pada tanggal 26 September 2022, pimpinan mendatangani dan mengesahkan SOP untuk diterapkan di bagian perekonomian dan sumber daya alam. Kegiatan ketiga, membuat poster standar operasional prosedur dan Google Site PSDA monitoring dan evaluasi kegiatan di bagian perekonomian dan sumber daya alam. Dalam kegiatan ketiga ini, saya membuat beberapa produk seperti poster SOP dan Google Site sebagai media informasi agar petugas monitoring tidak mengalami kesulitan dalam hal mencari dan melihat SOP sebagai standar acuan kerja saat melakukan monitoring dan evaluasi dimanapun dan kapanpun bisa diakses melalui Google Site. Kegiatan keempat, sosialisasi penggunaan standar operasional prosedur monitoring dan evaluasi kegiatan di bagian perekonomian dan sumber daya alam. Dalam kegiatan ini, saya berkonsultasi dengan Ibu Kabak mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan sosialisasi. Setelah mensepakati jadwal, selanjutnya saya menyiapkan bahan presentasi untuk sosialisasi menggunakan PowerPoint, poster, dan juga penyampaian informasi agar lebih menarik, tidak membosankan dan mudah dipahami. Saya juga menggunakan video animasi menggunakan aplikasi Animaker. Sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 29 September 2022, bertempat di ruangan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Kegiatan ini dihadiri oleh mentor dan seluruh pegawai PNS dan tenaga kontrak daerah bagian perekonomian dan sumber daya alam pada Sekretariat Kabupaten Sumba Barat. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semua peserta sosialisasi dapat menserap semua informasi dengan baik dan juga mengerti penerapan penggunaan SOP dalam kegiatan MONEF program kerja di bagian perekonomian dan sumber daya alam. Kegiatan kelima, melakukan monitoring dan evaluasi penerapan standar operasional prosedur. Pada kegiatan ini, saya melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SOP pendataan harga sembako, di mana tahapan awal yaitu melakukan monitoring dan penerapan SOP yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022. Petugas yang turun ke lapangan sudah di-briefing oleh analis kebijakan tentang teknis kerja monitoring. Sehingga
petugas dapat meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan. Pada tahapan ini, semua prosedur SOP dari awal hingga akhir telah dilaksanakan. Untuk mengukur keberhasilan monitoring ini, saya menggunakan metode checklist. Berikut hasil penilaian penerapan SOP pendataan harga sembako. Setelah melakukan penerapan SOP, maka tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi, di mana evaluasi ini bertujuan untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi bagian perekonomian dan sumber daya alam, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikut evaluasi penerapan SOP pendataan harga sembako. Kegiatan ke-6, membuat laporan kegiatan aktualisasi. Kegiatan ini adalah kegiatan terakhir yang mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan 1 hingga 5, di mana hasil kegiatan, output, dan lampiran dituangkan dalam laporan hasil aktualisasi. Kegiatan ini dilakukan dalam 8 tahap kegiatan, mulai dari berkonsultasi dengan mentor dan pembimbing, melakukan revisi laporan, hingga mencetak laporan final hasil aktualisasi. Demikian video aktualisasi saya dalam masa habituasi. Dalam kegiatan ini, saya mendapat beberapa respon yang positif dari Kepala Bagian Perekonomian dan juga analis kebijakan. Berikut cuplikannya. Terkait dengan SOP monitoring evaluasi di bagian perekonomian dan sumber daya alam yang menjadi rancangan aktualisasi Ibu Putri, saya menanggapinya dengan positif dan sangat apresiasi serta luar biasa, karena dengan dibentuknya atau ditetapkannya SOP ini maka tentunya dia berdampak positif bagi kinerja yang ada di bagian PSDA, karena memang esensi daripada bagian PSDA ini adalah melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Dan pengalaman selama ini adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu baik koordinasi, monitoring maupun evaluasi kami laksanakan, namun belum tertata lebih baik dan belum terstruktur sesuai dengan target waktu yang sudah ada, sesuai dengan yang dituangkan dalam SOP, sehingga dengan adanya SOP ini mudah-mudahan dapat menjadi contoh dan juga dapat diaplikasikan tidak sekedar untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi saja ya, di bagian PSDA, sekiranya juga dapat dicontohi oleh instansi lain, karena memang ini sangat positif dan juga dapat memberikan pelajaran, juga dapat memberikan edukasi terutama bagi kami semua dalam lingkup bagian PSDA, baik saya sendiri sebagai pimpinan, teman-teman analis, teman-teman fungsional umum maupun tenaga kontrak daerah, karena kita sudah memiliki SOP yang jelas. Dan harapan kami ke depan ya harus berkelanjutan, tidak sekedar hanya untuk kepentingan latsar saja, namun lebih daripada itu ini akan dapat diaplikasikan lebih lanjut terus, siapapun pemimpinnya, siapapun PNS atau ASN yang dipercayakan akan bertugas di bagian PSDA, sehingga benar-benar apa yang menjadi harapan kita dapat menjadi pelayan yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat lewat tugas dan fungsi kita dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu saja, sukses ya Ibu Putri. Dengan ada SOP ini kami sangat berterima kasih karena dapat memperlancar pekerjaan kami dan bisa terukur setiap kegiatan yang kami lakukan ketika kami monitoring dan evaluasi ke lapangan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan tanggapan. Semoga ini bermanfaat bagi aktualisasi dari Ibu Putri. Sekian kegiatan video aktualisasi saya selama masa habituasi. Semoga video aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini bagian perekonomian dan sumber daya alam, dalam memahami SOP monitoring dan evaluasi kegiatan atau program kerja, tidak hanya di Kabupaten Sumba Barat saja tetapi di daerah lainnya juga, sehingga proses kegiatan monitoring dan evaluasi program kerja dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Baik, sekian dari saya tutup dengan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam Pancasila.